Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya mengenai Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 29 sampai 33 akan saya paparkan demikian. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikan, pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Saya membatinkannya dengan pemahaman bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya tinggal satu musim saja. Karena memang kejadiannya demikian. Tuhan Yesus sudah ada di Yerusalem. Dan menurut kitab ini atau Injil ini sudah masuk pada bab-bab terakhir, yang artinya masuk pada bagian-bagian yang sudah mau berakhir. Kalau tidak salah, Injil Lukas itu ditulis hanya ada 24 bab, lalu sekarang sudah sampai pada bab 21. Lalu besok akan masuk ke bagian kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan ini memang juga mau mengakhiri tahun liturgi kita, dan kemudian besok minggu kita sudah masuk ke dalam minggu Advent yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih itu dalam Tuhan Yesus, waktunya sudah dekat, tinggal semusim saja. Lalu apa yang diketahui atau dilanjutkan oleh Tuhan Yesus? Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi. Tumbuhan tadi bertunas, lalu ada musim panas. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Dari kemarin-kemarin juga mengatakan sudah dekat, sudah dekat. Bagaimana maksudnya? Ya, ini sudah pada bagian akhir pemberitaannya. Tuhan Yesus akan segera naik tahta. Tahtanya di mana? Tahtanya ada di salib. Kesengsaraan Tuhan sudah akan segera dimulai. Sudah di depan mata. Lalu nanti kita akan merayakan itu di masa Paskah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah kerajaan Allah. Rajanya sudah akan naik tahta. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Orang-orang di situ, orang Israel, semuanya ya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Mereka pasti akan mengetahui, pasti akan melihat bagaimana keadaan Tuhan Yesus yang sengsara. Mereka biasa-biasa, hidup dalam keadaan yang normal saja. Tetapi memang ada kejadian yang luar biasa, yaitu kejadian penyaliban Tuhan Yesus. Kejadian di mana Tuhan Yesus bangkit, dan kejadian di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan akhirnya Tuhan Yesus memberikan pada kita semua melalui peristiwa di Israel itu, Roh Kudus turun atas para murid pada saat Pentakosta. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya berlalu. Ini tadi yang pertama, bahwa mereka bisa istilahnya kalau bahasa Jawa itu nyipati, menyaksikan sendiri bagaimana keadaan Tuhan Yesus dan proses peristiwa-peristiwanya. Tetapi suatu saat nanti mereka akan dihancurkan, diratakan dengan tanah. Semua sendi-sendi kehidupannya hancur, termasuk orang-orangnya.
akan terjadi. Lalu langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah banyak berfirman. Tuhan Yesus sudah berjanji. Tuhan Yesus ingin selalu setia. Dan memang Tuhan Yesus setia terhadap semua tanggung jawabnya, yaitu memikul salib, menanggung dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dan akhirnya nanti membawa kita kepada Allah Bapa di surga, menyatukan kita semua di dalam kerajaannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, langit dan bumi akan berlalu, hari akhir akan terjadi, tetapi sabda Tuhan Yesus tidak akan pernah tidak terjadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, semua yang disabdakan Tuhan Yesus akan terjadi. Dan marilah kita semua, para katekis yang saya hormati, mari kita mengajar anak didik kita, para katekumen kita, calon-calon baptis, calon krisma, calon komuni, dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa memberikan dasar-dasar yang tepat untuk mereka semua, sehingga mereka tidak goyah, termasuk kita tidak goyah sampai pada kalender akhir kita, kalender kehidupan kita masing-masing. Amin. Berkah dalam